Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Ini harus ada kelas bahasa Arab kan ya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini di siang hari di akhir atau di pekan terakhir bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbun Ghafur atas apa yang telah diberikan kepada kita semua dari limpahan karunia, rahmat dan nikmat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertatap muka, kembali berkumpul di salah satu rumahnya ini guna mendekatkan diri kita kepadanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ustadz Abu Balkis barusan, tidak lain dan tidak bukan berkumpulnya kita di tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i ini merupakan ibadah yang mulia, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang dengannya tidaklah ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul yang disampaikan tadi, hendaknya kita memperbaiki niat. Tidaklah kita berkumpul kecuali untuk menuntut ilmu, dan bisa kita niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Dan yang kedua, syaratnya ibadah itu adalah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas teladan, di atas tuntunan, di atas petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya nikmat yang besar ini, nikmat berkumpul bersama orang-orang soleh, bersama teman-teman yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan, terlebih dengan suasana menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kita terus diberikan bimbingan oleh Allah berada di atas jalan menuntut ilmu syar'i ini. Pesan dari Ustadz tadi ya, mudah-mudahan kita hatam kitab tauhid, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya, terus ya mempelajarinya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis seputar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya tidak akan hatam. Ya, jawabannya apa? Tidak akan hatam. Yang hatam itu usia kita. Ya. Usia kita ini akan hatam, akan selesai ya. Bisa cepat, bisa lambat. Tidak tahu siapa yang lebih dulu mendahului kita. Siapa yang mau duluan ini? Ya, tidak ada yang tahu kan? Usia kita itu yang akan hatam. Adapun pembelajaran tauhid ini seumur hidup kita. Kita sudah tiada nanti. Mudah-mudahan ya, apa yang telah diperkarsai oleh Ma'had Al-Um ini terus berjalan ya. Mau siapapun nanti ya, pasti kita juga tidak akan selamanya hidup ya. Tapi mudah-mudahan yang kita berdoa terus ya,
keadaan yang baik ini, suasana menuntut ilmu ini terus berlangsung sampai Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan ya suasana ini terhenti. Tapi harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di tempat ini dan menjadi cahaya bagi warga-warga, bagi masyarakat di sekitar tempat kita ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita menghaturkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pesantren atau Ma'had Al-Um rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai dari pendahuluan terkait dengan Kitabut Tauhid, yang mana setelah dimulai dengan pujian kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penulis menyebutkan Kitabut Tauhid, risalah yang akan kita bahas ini judulnya, temanya adalah kitab, berarti ada kumpulan pembahasan ya, karena asal katanya itu kataba yaktubu. Dan biasanya bahasa Arab itu memiliki makna yang luas, ma'asyiral muslimin. Jadi satu suku kata itu bisa menjadi beberapa belas bahkan beberapa puluh kata dari satu suku kata tersebut. Lafaz kataba, kalau kita buka kamus-kamus yang menjadi dasar mengetahui asal kata bahasa Arab, contohnya ada nama kamus itu Lisanul Arab ya, lisannya bangsa Arab, lisannya Arab gitu ya. Ini kitab kamus cukup penuh ya isinya dengan makna-makna terkait dengan lafaz-lafaz bahasa Arab. Yang mana di sini dituliskan oleh pensyarah bahwa kataba itu asal kata untuk makna jamaah. Jadi yang ada maknanya perkumpulan ya, itu adalah makna kataba. Contoh misalkan beliau menyebutkan di sini wa madarul maddati 'alal jam'i. Jadi kata kataba itu artinya adalah berkumpulnya sesuatu, dari kata jamaah. Contoh kata beliau, takattaba banu fulan idza ijtama'u. Disebut pasukan itu, berkumpulnya pasukan dengan lafaz takattaba ketika pasukan tersebut apa? Sedang berkumpul. Misalkan kalau di zaman dahulu ya, di zaman bangsa Arab itu biasanya ributnya itu antar mereka ya. Ributnya antar mereka. Kita kalau di bangsa kita juga bisa jadi ada dahulu seperti itu, rebutan wilayah kekuasaan ya, rebutan misalkan pengaruh kepada masyarakat. Di bangsa Arab juga pernah terjadi demikian, saling bertempur, saling berperang antar suku. Kalau disebutkan takattaba banu fulan idza ijtama'u, anak keturunan dari suku fulan, suku tertentu, disebut takattaba ketika mereka sedang berkumpul. Maka ada istilahnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pasukan perang dalam bahasa Arab itu artinya katibah ya.
Nah, katibah itu pasukan perang. Kenapa? Karena berkumpulnya orang di situ. Ya. Wal katibatu li jama'atil khayl. Di sini disebutkan makna katibah yang lain, yaitu ketika kuda-kuda yang sedang berada di medan perang berkumpul satu sama lain, itu disebut katibah. Pun demikian wal kitabatu bil qalam. Ya. Asal kata kitabah. Nah, kitabah itu misalkan ini ada kitab, nah, disebutkan bahasa Arabnya hadhihi kitabatun. Apa? Tulisan. Kenapa tulisan itu disebut kitabah? Lijtima'i al-kalimati wal huruf. Karena tulisan itu ya tidak mungkin disebut tulisan kecuali berkumpulnya kata-kata dan huruf-huruf. Maka disebut kitabah. Pun demikian wasummiyal kitabu kitaban li jam'ihi ma wudi'alahu. Maka disebut kitab dalam bahasa Arab itu karena mengumpulkan tema-tema, mengumpulkan judul-judul, mengumpulkan makna-makna yang ingin dibahas dalam satu tempat yang sama, yaitu kitab. Maka di sini Kitabut Tauhid berarti kitab ini pembahasannya seputar tema-tema tentang apa, masyarul muslimin? Tentang tauhid. Tidak akan keluar daripada itu. Tidak akan keluar daripada itu. Ketika ada tema-tema yang keluar, ya, kelihatannya misalkan keluar, ternyata dikaitkan dengan kitab, dengan makna tauhid. Maka di sini disebut kitab. At-tauhid, apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Nah, ini yang paling pinggir. Siapa namanya? Bayu. Apa yang dimaksud dengan tauhid, Bayu? Mungkin hari ini kita konsepnya komunikasi. Jadi biar di sela-sela Anda bisa minum gitu ya. Bismillah. Apa sih tauhid yang antum pahami? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Betul, ya. Tauhid, intisari dari tauhid adalah ibadah. Kenapa ibadah, masyarul muslimin wal muslimat? Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang dia beribadah tapi keliru. Ya. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah, apakah mereka tidak beribadah? Jawabannya mereka beribadah. Tapi beribadahnya kepada siapa? Nah itu ya. Apakah kepada Allah ataukah kepada selainnya? Ternyata jawabannya dia beribadah kepada Allah dan juga selainnya. Maka hadirlah makna tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Di sini, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tauhid secara umum ya bisa kita ambil intisarinya langsung, yaitu yang disebutkan oleh Akhi Bayu tadi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadatan. Namun pertanyaannya, apakah ada sisi-sisi yang lain yang mesti dan wajib untuk seorang muslim maupun muslimah melakukan kewajibannya kepada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan oleh kita, dan kewajiban kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ada 3 macam makna tauhid yang wajib masing-masing individu muslim dan muslimah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada bagian-bagian tersebut. Nah, ini sebelah Akhi Bayu siapa namanya? Haidir. Masya Allah. Haidir. Haidir apa Haidar? Haidir. Oh, berarti ngambilnya dari Nabi Khidir ya. Haidir. Ada berapa sisi kewajiban seorang muslim dan muslimah
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ada 3, ya. Para ulama yang lain menyebutkan ada 2. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ada 4. Ya. Ulama yang lain yang ana maksud di sini, contohnya di kitab tauhid ini disebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau membagi bagian yang wajib seseorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kepada 2 bagian. Keumuman para ulama membaginya menjadi 3 bagian. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi menjadi 4 bagian. Yang mana ma'asyiral muslimin, seluruhnya ini berfokus, ya, kembali kepada satu makna yang mana tidak ada pertentangan, baik yang membaginya 2, membaginya 3, membaginya 4, seluruhnya ngumpul kepada 3 bagian. Jadi jangan dulu nanti, wah ini kok dibaginya cuma 2, baca dulu pembagian yang 2 ini. Ternyata ketika diteliti, berujungnya kepada pembagian yang 3 makna tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan 4 bagian. Ternyata 4 bagian ini penekanan, ya. Ada 1 bagian yang beliau pisahkan, ternyata masuk ke salah satu bagian dari 3 bagian yang akan kita sebutkan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau di sini kita ambil visualisasi secara pikiran kita saja, ya. Karena memang ana sendiri tidak meminta kepada Ustadz untuk menyediakan saburoh, ya, papan tulisnya ke depan, tapi nggak apa-apa, ya. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, asyrul muslimin wal muslimat, dan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai Rabb kita yang berada di atas kita. Ketika kita berdoa, ya, saat kita berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddullahu du'a ahadikum man rafa'a yadayhi sifran. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas doa seseorang yang mengangkat kedua tangannya dengan tangan kosong, dengan, ya, tanpa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fitrah kita mendorong kita untuk apa? Untuk mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas kita. Di atas arsy, kita di bawah di dunia ini. Ketika perbuatan itu dari hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tauhid apa? Uluhiyah. Seluruh yang kita lakukan, sholat kita, itu kita yang lakukan. Mengapa kita lakukan sholat? Beribadah kepada Allah. Ketika kita puasa, siapa yang menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita membaca Al-Quran, siapa yang kita harapkan dengan membaca Al-Quran tersebut kita mendapatkan syafaat darinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kita, ruku kita, seluruh yang datang dari bawah, dari makhluk, yang dia lakukan untuk Allah, ini namanya uluhiyah, peribadatan. Yang tadi intisari diutusnya Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah ketika itu.
Maka ini namanya tauhid uluhiyah. Kebalikannya ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala alal arsy istawa, di atas arsy-Nya ia beristiwa. Memberikan kita apa? Kita nggak mungkin ada di dunia ini kecuali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita wajib untuk kita tauhidkan, kita esakan, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid apa? Rububiyah. Berarti kalau tauhid uluhiyah, ifradullahi azza wa jalla bi af'alil ibad, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hamba, ibadah kita. Ketika kita sholat, yang kita harapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan orang lain, ya. Bukan karena malu sama orang lain, ya. Eleh ke budak letik ke sholat, imam masih sare misalkan, enggak, ya. Tapi betul-betul kita sholat kita hanya mengharapkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita bukan ingin dipuji oleh orang lain, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan untuk mengeluarkan sebagai bentuk pengorbanan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta kita, zikir kita, tawakal kita, munajat kita, doa kita, semuanya kita mintakan, kita tujukan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus diesakan, ya. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk hamba-hambanya, ini namanya tauhid rububiyah. Ifradullahi bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata penduduk Mekah itu, penduduk Mekah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, itu mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, ya. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ini dedengkot orang kafir Quraisy. Kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan dengan tegas, akan dengan langsung menjawab Allah yang menciptakan mereka. Tapi nggak disebut ahli tauhid, ya. Tapi nggak disebut orang yang beriman, padahal ngaku bahwa yang menciptakan mereka Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rizki mereka Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap disebut sebagai orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya. Ketika mereka sujud, ternyata nggak cuma sama Allah sujudnya, sujud sama patung-patung, ya. Ketika mereka berdoa meminta, ternyata bukan sama Allah saja mereka meminta, mereka minta sama pohon-pohon keramat, ya. Sebagaimana nanti dalam kitab tauhid ada satu hadis menyebutkan bahwasannya ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam, masih pengaruh dengan keyakinan sebelumnya, minta sama Nabi untuk untuk tentukan pohon keramat, ya, yang bisa digantungkan pedang-pedang mereka agar sakti, agar wah, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innahas sunnah. Sungguh ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh sebelum kalian, yang merupakan bentuk kesyirikan, ya.
Sama seperti apa? Perkataan Bani Israel yang baru sadar, baru masuk ke dalam agamanya Nabi Musa alaihi salam, yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, itu orang-orang ya punya rumus ya, punya bentuk sesembahan yang dengannya menjadi wasilah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Patung ya. Kalau zaman Bani Israel berarti minta dibuatkan apa? Patung sapi gitu ya. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang jahil. Justru ini, perbuatan seperti ini yang dinamakan dengan kesyirikan yang jelas ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu dua dari sisi tauhid yang mesti kita perhatikan. Tidak boleh kita ikut sertakan zat selain Allah Subhanahu wa taala saat kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi ini. Yang pertama uluhiyah, yang datangnya dari kita, dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita, mau puasa, zakat, sholat, ya, sedekah, tawakal kita, inabah kita, taubat kita, minta ampunan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini namanya rububiyah. Berarti kalau dari sisi keadaan orang-orang kafir Quraisy dengan keadaan orang-orang kafir di zaman sekarang, orang-orang kafir di zaman sekarang ini lebih ruwet ya. Lebih muskilah kalau bahasa Arabnya itu ya. Lebih bermasalah. Kenapa? Karena mereka bukan hanya sebatas menduakan Allah dari sisi uluhiyah, bahkan rububiyahnya pun tidak diesakan kepada Allah. Meyakini adanya zat selain Allah yang menciptakan mereka, meyakini adanya zat selain Allah yang mengatur hidup mereka. Hingga akhirnya dalam risalah yang lain, Al-Qawaidul Arba, di situ ya disebutkan tentang keadaan orang-orang kafir zaman sekarang, asyaddu syirkan minal awwalin. Lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Karena kemusyrikannya bukan dari sisi uluhiyah saja, bahkan sisi rububiyahnya mereka ya musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan mereka, meyakini misalkan ya zat-zat yang lain, naudzubillah. Bahkan ada beberapa kasus itu miris ya, dan kita semakin bersyukur dengan nikmat hidayah. Ada di antara manusia zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu membuat satu ya keadaan yang gak pernah ada di zaman dulu, namanya satanisme. Jadi pengikut setan ini, la haula wala quwata illa billah ya, betul-betul sudah terperdaya oleh setan dan iblis yang memang musuh kita semua. Sampai sekarang pun kita akan digoda ya, akan dihalangi oleh mereka. Maka tadi ya pesan dari Abu Balkis tadi, agar kita bisa menghatamkan kitab tauhid, musuh di antara musuhnya adalah setan. Itu akan mengganggu kita ya, membuat kita futur ya, membuat kita malas ya, kita lawan. Kenapa? Karena ilmu syar'i ini ibadah, dan ibadah itu sesuatu yang paling tidak disukai oleh setan. Pastinya akan ya diganggu oleh mereka agar kita jauh dari ibadah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tauhid ya, sisi yang lain yang menjadi pelengkap dari sisi yang pertama dan yang kedua adalah tauhid apa namanya? Asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama
yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di Al-Qur'an maupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan kepada kita dalam hadis-hadisnya. Gak boleh dilakukan kesyirikan di nama-nama tersebut. Maksudnya ini nama Allah, gak boleh diberikan nama-nama tersebut kepada selain Allah. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, penduduk jahiliyah ketika itu mereka melakukan kesyirikan dari sisi nama-nama Allah. Dengan apa? Dengan merubah, ya. Dirubah nama tersebut, kemudian dinamakan untuk patung-patung mereka. Jadi ada beberapa patung-patung besar, ya. Jumlahnya di dalam Ka'bah itu ada berapa patung? Pernah hidup di zaman itu? Enggak ya. Tapi kita mengetahuinya dari apa? Dari sirah, ya, dari informasi sejarah. Ada 300 lebih patung di dalam Ka'bah. Ada yang mengatakan 313, ya. Tapi kita katakan 300 lebih lah, ya. Karena khilaf di antara para ulama, para ahli sejarah jumlah tepatnya, tapi lebih daripada 300. Di antara patung-patung tersebut, 3 di antaranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nama patung-patung tersebut, ya. Ada namanya patung apa? Al-Uzza. Kenapa mereka menamakan patung ini Al-Uzza? Mengambil dari nama Allah apa? Al-Aziz, ya, yang maha perkasa. Maka dirubah namanya, diganti jadi Uzza, dinamakan kepada patung mereka. Ada lagi namanya Al-Manat, ya. Diambil dari nama Allah Al-Mannan, yang maha memberi, yang maha memberikan anugerah, ya. Dirubah jadi Al-Manat, kemudian ditempelkan ke salah satu patung mereka, disematkan nama tersebut. Ada juga nama yang lain Al-Lata. Al-Lata ini diambil nama Allah, dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ilah, ya, yang disembah. Ilah artinya makluh, ya, ma'bud, yang disembah. Diganti menjadi Lats, ya. Ada juga yang menyebutkan Al-Lats ini dari nama Allah, gitu ya. Kemudian disematkan kepada patung mereka. Maka ini merupakan apa? Bentuk kesyirikan dari sisi asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa terjadi di zaman sekarang. Ketika seseorang tidak mengerti makna nama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian karena ketidakmengertinya orang tersebut akhirnya mengucapkan, memanggil nama orang, tapi hakikatnya nggak boleh sebenarnya orang itu dipanggil dengan nama tersebut. Contoh misalkan ada orang nih, ya, di KTP-nya Allah, boleh nggak? Nggak boleh, ya. Karena Allah itu sudah nggak ada, ya. Tidak ada zat yang boleh dinamakan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memungkinkan nggak seseorang, ya, melakukan itu dan dia muslim? Nggak mungkin, mustahil. Dia nggak akan mungkin menuliskan itu di KTP-nya. Tapi di KTP-nya tertulis Abdullah. Boleh, ya. Kalau ingin mengambil keberkahan, tabarruk dengan asma wasif, dengan asma'nya Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama, maka harus ada ta'bid, ya. Didahului dengan abdun, hambanya Allah. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi ujian orang-orang sekitarnya, dirubah nih. Jadi dulu, ya, jadi kalau dari abdun nggak jadi masalah, abad, ya. Tapi kalau misalkan loh sini loh, ini, ya, sekalipun dia memanggil itu, ya, dengan mungkin tanpa pengetahuan, tapi belajarlah, ya. Kenapa nggak dilengkapi nama itu Abdullah, ya, Abdul Khaliq misalkan? Emang ada pencipta selain Allah? Kan nggak ada. Maka ketika ada orang, saya punya teman itu waktu kuliah, namanya Ahmad Raziq, ya. Ahmad Raziq.
Ahmad ini ya siapa? Manusia Ahmad. Rozik, nggak ada rozik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dirubah ya, Abdul Rozik ya. Adalah yang lain misalkan Ahmad Khaliq, dirubah ya, Abdul Khaliq. Kenapa? Karena Khaliq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika namanya sudah betul Abdul Khaliq, dipanggilnya ya Abdul Khaliq lengkap. Jangan dipanggilnya Khaliq ya, dipanggilnya misalkan ada khilaf di antara para ulama antara Rahman. Rahman ini siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensifati Rahman. Karena Rahman itu artinya Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih ya. Mau orang itu kafir, enggak semua kafir, tara salat, ya gimana mau salat? Agamanya guys kafir, tapi tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin manusia seperti ini gitu ya. Kalaupun ada mungkin jarang sekali dan tidak ada, karena yang Maha Pengasih itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia misalkan namanya Abdurrahman ya, sudah panggil dengan keseluruhan. Beda dengan Rahim. Kalau Rahim itu artinya penyayang ya. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan terkadang manusia memiliki sifat tersebut hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz ya. Rasul ini sifatnya apa? Perkasa ya. Tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam Maha Perkasa, enggak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Rasul ini amat ya memiliki keinginan yang besar agar kita ini selamat. Maka kita didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selamat. Harisun azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufun rahim. Rasul itu sayangnya kepada kita ya. Rauf artinya sayang ya, kasih. Rahim juga demikian, sebagai penegasan bahwasannya Rasul itu amat sayang kepada kita semua, kepada umatnya. Maka nanti ya kita akan hubungkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, wabil khusus di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ada beberapa nama ya yang ketika tidak dipakaikan alif lam bisa disifatkan kepada manusia, seperti Rahim, Aziz. Manusia punya keperkasaan, punya ketegasan. Hakim, Luqman Hakim ya. Tapi ada beberapa dari asmanya Allah Subhanahu wa taala ketika sekalipun tidak memakai alif lam ini nggak mungkin bisa disematkan kepada manusia. Contoh Khaliq, pencipta. Siapa yang menciptakan kecuali Allah? Sekalipun nggak pakai alif lam gitu. Contoh yang lain Muhyi, menghidupkan. Siapa di antara kita yang bisa menghidupkan? Bisa Ustaz, Anda bisa menghidupin ini apa kipas angin dicolok misalkan. Kan itu terlalu rendah, itu bukan menghidupkan dalam arti menghidupkan betul. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu perhatian juga dalam tauhid asma wasifat ya. Jadi asma wasifat ini ya menjadi satu apa? Satu sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala mengandung sifatnya. Ar-Rahman berarti ada sifat rahmahnya Allah. Al-Mulk berarti ada sifatnya mulknya Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai ya. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala ini kepemilikan yang tidak terbatas ya. Tapi jangan juga disalahgunakan masyarul muslimin wal muslimat. Contoh yang pernah ya, ada orang kesyubhat gitu ya. Dia bilang nggak apa-apa kita menempati tanah orang lain, mengambil tanah orang lain ya, membangun rumah di atas tanah orang lain, kan semuanya milik Allah. Semuanya Pak milik Allah. Saya kan hamba Allah. Taib, betul, Anda hamba Allah, yang pemilik aslinya juga hamba Allah ya.
Maka seluruh yang ada di muka bumi ini milik Allah, bahkan kita semua juga milik Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kita. Apakah kita boleh menampar diri kita sendiri, misalkan dicampak, pukul-pukul diri kita? Ya. Kan saya pemilik diri saya sendiri. Enggak. Anda ini amanah, ya. Kepemilikan kita ini terbatas. Jiwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh, ya, menggunakan fasilitas dari jiwa yang ada di raga kita ini, ya, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan rumah kita, tanah kita, ladang kita, itu semua betul milik Allah. Tapi kita harus mengikuti aturan-aturan Allah dalam kepemilikan tanah. Berat masyarul muslimin, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ghasoba shibron minal ard. Barang siapa yang merampas tanah sekalipun sejengkal, tawwaqahullahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpitnya di hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Nah, ini berat, ya. Maka ada sebagian orang yang mungkin mempelajari agama tapi tidak ada gurunya, tidak ada yang mengarahkan, bisa ngaco, ya. Dan ini sering, ya, kalau misalkan terdengar, ya, mending sekalian orang awam bisa dikasih tahu ada nih dalilnya, ya. Tapi kalau orang udah kena syubhat, ini bahaya. Maka masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya itulah 3, ya, sisi yang wajib dari seorang muslim dan muslimah untuk betul-betul keimanannya, betul-betul keislamannya, menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat saat dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari 3 sisi tersebut. Yang dari bawah, amalan dia kepada Allah disebut namanya apa tadi? Uluhiyah. Yang dari atas, ya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita, menciptakan kita, memberikan kita rizki, menurunkan hujan, yang semuanya adalah perbuatan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Dan yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim? Beliau berkata, amma tauhidul ladzi da'at ilaihi rusul wa nazalat bihil kutub fahuwa naw'an. Adapun yang dimaksud dengan tauhid, seseorang mengesahkan Allah, yang dengannya Allah mengutus para nabi, menurunkan kitab-kitab agar hamba-hambanya itu berada di atas tauhid, ada 2 sisi. Ini menurut siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim. Tapi nanti kita akan ketahui, oh ternyata 2 sisi ini maksudnya 3 sisi. Kata beliau apa? Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal itsbat. Yang pertama, mentauhidkan Allah dari sisi ma'rifah, mengetahui, dan dari sisi al-itsbat, menetapkan. Kemudian kata beliau yang kedua, wa tauhidun fit talabi wal qasd. Dan yang kedua kata beliau, mentauhidkan Allah dari sisi permintaan dan tujuan. Nah, kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pengertian dari 2 sisi ini maknanya 3. Kata beliau, tauhidul ma'rifah wal itsbat, mentauhidkan Allah dari sisi pengetahuan dan dari sisi penetapan. Pengetahuan apa? Pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Ini tauhid apa tadi? Rububiyah. Wal itsbat, yang dari sisi penetapan. Menetapkan apa? Itsbatu
ma athbatallahu lahu wa ma athbata lahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam fil asma'i was sifat. Menetapkan apa yang ia tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dari nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Berarti poin yang pertama itu ternyata maknanya terbagi jadi dua. Penggalan pertama rububiyah, penggalan yang kedua apa berarti? Asma was sifat. Dan yang kedua uluhiyah, tauhidut tolab. Ya, mengesahkan Allah dari sisi meminta. Dari sisi tujuan. Yang meminta dan yang melakukan sesuatu untuk menuju Allah siapa? Kita, makhluk. Setiap yang datang dari makhluk kepada Allah disebut apa? Ibadah. Berarti tauhid uluhiyah. Maka sama saja. Pun demikian dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika beliau membagi tauhid, pengertiannya kepada 4 bagian. Satu bagiannya beliau sendirikan, beliau pisahkan agar menjadi penekanan pada masalah tersebut. Yang pertama kata beliau, at-tauhid biwujudillah. Mengesahkan Allah dari sisi adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada. Betul gaib. Allah gaib, malaikat gaib, alam kubur gaib. Tapi enggak semua, tapi bukan berarti tidak ada. Contoh misalkan orang-orang yang mendahului kita sudah wafat, berada di alam kubur, alam gaib. Apakah kita katakan mereka tidak ada? Mereka ada, cuman kita nggak tahu alamnya seperti apa. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin memberikan penegasan kepada orang-orang ateis. Karena orang ateis itu adanya di zaman-zaman sekarang ini. Coba bayangkan orang ateis, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Handphone ini, tanya kepada orang ateis, apakah ada yang membuat? Pasti dia jawab ada yang membuat. Gelas yang anak minum nih, bismillah. Gelas ini, tanya sama orang ateis, ada nggak yang pabriknya? Ada, dia bilang. Masa iya handphone sama gelas yang nggak ada maknanya dibanding dengan bumi dan langit semuanya? Kalau bumi sama langit nggak ada yang nyiptain, la ilaha illallah. Ente masalah mikrofon aja ada pabriknya, masa bumi sama langit nggak ada yang nyiptain? Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menekankan bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang mengatur segala urusan kita. Baru setelahnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka kita katakan tauhid biwujudillahi ta'ala ini masuk dalam kategori apa, masyarul muslimin? Rububiyah. Maka maknanya semuanya mengkerucut kepada 3 makna ini. Mengapa demikian? Karena memang ada dalilnya. Karena memang pembahasan tentang tauhid itu sudah langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dari sisi mana saja kita harus mentauhidkannya. Ada yang tahu ayatnya surat apa? Sambil nunggu. Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad. Allah berarti tauhid asma wa sifat Al-ahad juga tauhid asma wa sifat. Allahus somad. Allah as-somad, tempat kembali segala sesuatu. As-somad ini berarti tauhid apa? Asma wa sifat. Lam yalid wa lam yulad. Tauhid apa? Lam yalid wa lam yulad. Tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan satu lagi ayat terakhir menutup itu, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini terkandung di ayat terakhir, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala.
masuk kepadanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Betul, ya, surat Al-Ikhlas ini mencakup 3 hal tersebut. Tapi ada satu ayat yang firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kata-katanya ya jelas, ya. Bahkan di satu ayat ini menyebutkan kepada kita menggabungkan tentang 3 makna tauhid tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Lafadznya langsung apa? Rob. Rob itu artinya pengatur, pengelola, pembimbing, ya. Maka ada istilah apa? Rabbul bait, ya, pemilik rumah, ya, pengatur rumah, pengelola rumah. Kalau Rob as-samawat, siapa yang mengatur langit-langit? Ya, seluruh langit yang 7 lapis ini. Wal ard, bumi yang kita pijak ini. Wa ma bainahuma, dan yang mengatur di antara keduanya dari alam yang ada yang kita tidak kuasa untuk mengetahui apa yang ada di seluruh alam semesta ini. Rabbus samawati wal ard. Robnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah ia, maka beribadahlah kepadanya, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu nggak kesabaran masyarul muslimin? Perlu, ya. Kita di sini ya duduk dari jam 10 lewat 30 menit kurang lebih sampai jam 11 18 menit, 48 menit, sabar kita, ya. Yang ganggu kita banyak, ya. Hawa nafsu kita lah, godaan setan lah, ya. Beda kalau misalkan orang mancing, ya. Rek sapa poe seperti kita. Tahan dia itu. Ya. Ya. Kenapa? Karena bukan ibadah. Tapi coba ibadah. Ya, Allahu Akbar. Ya, baru rakaat pertama subuh itu udah ngeng. Atau taraweh misalkan, ya. Woi, Masya Allah, ya, taraweh di Mekah 1 juz misalkan. Kalau nggak sabar nggak mau dia tuh, ya. Karena memang perlu kesabaran ibadah itu, ya. Kalau tanpa sabar ibadah, ya, kalau ibadah itu tidak perlu kesabaran, ya, nggak ada apa ya, nggak ada keutamaan antara orang yang beribadah sama yang tidak, ya. Ilmu ibadah, sabar nggak menuntut sabar. Makanya nih kitab tauhid ini rencana kita apa? Menghatamkan, ya. Entah kita duluan yang hatam usia kita, atau pembahasan kitab tauhid yang hatam duluan. Tapi sabar, ya, sabar, kudu sabar. Ini pertemuan kedua, baru 1 lembar ya, belum beres. Tapi bismillah, karena memang perlu sabar, ya. Ngafal Quran, ya. Udahlah, anak saja yang pesantren, saya mah susah Ustaz, susah. Sabar, ya. Jangan dihafalin dulu, kalau bacanya juga masih belum lancar. Belajar Al-Quran, waduh, ini sabar. Kalau nggak sabar, nggak mungkin ada pahala yang besar. Apa kata Rasul? Al-mahiru bil Quran, yang pinter, yang lancar, yang baik, yang hafalannya banyak, yang bacaannya bagus dalam Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka kelak, ya, bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi falahu ajran. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan dia terbata-bata, ya, alhamdulillahirabbil alamin, itu kalau Jawa, ya, Jawa. Alamin, ngalamin lagi, la ilaha illallah, ya. Terus, ya, atau syiddahnya kurang, gunahnya kurang, ya. Dan orang yang sudah belajar Al-Quran, ketika menjadi makmum, imamnya ini nggak belajar tajwid, itu hatinya kayak apa? Kayak diinjek-injek, nubruk sana, nubruk sini. Waduh, ini ya. Sekiranya tahu imamnya kayak gitu, saya harus jadi imam, wajib. Orang yang paling berhak menjadi imam itu yang paling fakih, ya, paham tentang agama,
Yang barang tentu, yang pasti tentunya apa? Paham tentang Al-Quran, ya. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dia terbata-bata, perih, capek, ya, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Qurannya dan pahala mempelajarinya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama? Jadi satu ayat ini menggabungkan 3 makna tersebut, ya. Dan ini pelajaran ma'asyiral muslimin, sebagaimana pelajaran-pelajaran yang kita pernah, ya, belajar hal tersebut, ya. Ketika kita misalkan mempelajari matematika, apakah kita hanya belajar 1+1? Kan tidak. Ada sisi-sisi yang lain yang harus kita pelajari agar kita disebut sebagai ahli matematik, ya. Ada semalam, ya, ngobrol setelah kajian Syekh di Serang. Mungkin kalau dari Banten Selatan mengaji ini juga pengen gitu ya, ngan tebih teuing man, jauh gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya ada kesempatan nanti Syekh kesini, ya, setelah jalannya sudah bagus, karena dari depan udah kelihatan banyak batu-batu, ya. Maksudnya ana sebagai orang atau misalkan Ustadz Fahru dan siapapun lah, ya, menghadirkan Syekhnya juga enak gitu, ya. Di samping jaraknya jauh, ya, tambah kita semangatin gitu, ya. Jangan dipindah, jangan Ustaz, ini jalannya kurang bagus kita pindah ke Darul Jannah. Jangan, itu bukan solusi masyarakat muslimin. Kita pengen tempat ini yang berkah gitu kan, seperti itu. Maka bismillah, apapun keadaannya kita, ya, datang ke sini, ya. Setelah kajian itu ngobrol dengan beberapa ustadz, ya, cerita masalah apa? Pengalaman masing-masing tentang nyetir mobil, ya. Orang nggak disebut bisa nyetir mobil dengan baik ketika dia nggak bisa mundur, ya. Ini ada ustadz ini, ya, bisa maju terus. Akhirnya di satu posisi nelpon temennya, Pak, ini saya nggak bisa mundur nih, ini, ya. Maka nggak bisa, misalkan bisa nyetir mobil bisa, tapi nggak bisa mundur, nggak bisa. Ahli matematika cuma tahu penambahan doang, 1+1 2 ini nih. Giliran disuruh ngurangin, apalagi bagi, apalagi akar, waduh, udah akar-akar udah pusing, ya. Bukan ahli matematik. Pun demikian tauhid. Ada sebagian orang ini kena syubhat, wah ini, ya, pembagian tauhid 3 udah kayak trinitas aja lah. Ini nggak belajar orang ini, ya. Nggak, dia kan belajar, dia belajar matematika gitu. Matematika itu kan banyak pembahasannya. Belajar fisika ada pembahasannya. Ya, nggak cuma satu kan. Pun demikian dengan tauhid, yang kita tauhidkan hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sisi mana ini yang dipelajari, ya. Jangan analogi, ya, analogi kufur dibilang ke tauhid, la ilaha illallah. Dan kita katakan bahkan ulama pun tidak menyebutkan 3. Tadi Imam Ibnul Qayyim 2, ya, Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 4. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang memberitahukan kepada kita, yang ditauhidkan kepadaku, yaitu kepada Allah, yaitu 3 inilah. Rabbus samawati wal ard, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu apakah ia memiliki nama? Maksudnya ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan ingkari, ya, pertanyaan untuk menegaskan bahwa memang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kaitkan saat berada di bulan Rabiul Awal ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, ya, tidak mungkin memberikan kepada kita pengarahan, ucapan, wasiat kecuali apa? Kecuali memang yang paling penting untuk kita. Dan kita lihat nanti ternyata wasiat beliau terkait dengan tauhid
dari sisi pengamalannya. Dari sisi apa? Pengamalannya, aplikasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah, ya, di peristiwa Haji Wada tahun berapa, Pak? 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah, betul. Ya. Di tengah-tengah beliau berada di Mina, sedang mabit di Mina, karena kan ibadah haji itu habis tanggal 10, amalan tanggal 10 beres, 11-12 nafar awal diem di Mina, 13 nafar sani. Di tengah-tengah ibadah untuk menyempurnakan ibadah haji beliau, karena mabit di Mina ini hukumnya wajib, ya. Tidak sampai rukun gitu ya. Kalau rukunnya Arafah. Nah, kalau ada yang haji tapi nggak wukuf di Arafah, nah itu bukan haji. Ya, ya bukan haji, sekalipun dipanggil haji. Ya. Karena saya pernah punya, ya ini pengalaman ya. Memang kita kadang-kadang manusia itu, ya, sudah terlalu banyak diberikan syawahid, diberikan saksi-saksi tentang sejarah agar dia takut kepada Allah. Di Al-Quran kan banyak tuh cerita Fir'aun, ya, kisah Fir'aun, Haman, kaum Tsamud, kaum Ad. Ini kan ya, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Tapi kadang kalau nggak ngelihat langsung kejadian di hadapan dia, mungkin belum ini gitu ya, belum sadar. Ya. Jadi 2013, anak itu tahun kedua haji. Nenek berangkat haji dari Serang, gitu ya. Ada punya saudara dari Lebak, dari Rangkas ya, dari Rangkas, dari daerah Lebak. Ya. Sama-sama di tahun yang sama nih. Ya. Posisinya ma'asyiral muslimin wal muslimat itu dengan anak-anak pribadi itu saudara dekat. Yang satu nenek anak, yang satu keluarga dekat juga. Bisa dikatakan nenek juga sebenarnya. Jadi kakek itu atau biasalah orang di desa kan kadang meninggal langsung nikah sama tetangganya. Jadi Papa lihat ini kakek di mana, nenek di mana, gitulah muter-muter. Posisinya sama-sama dua-duanya nih nenek, tapi yang satu nenek kandung dalam artian ibunya ibu langsung. Yang satu itu nenek dari Gigir lah mungkin, ya. Ini yang nenek dari Gigir beserta paman, beserta bibi sama sekali nggak kelihatan selama tahun haji 2013 itu. Ya. Pas pulang ke Indonesia ketemu, kok di sana teka pendak, ya. Baru ngomong, apa ngomongnya? Ternyata ini paman, ya, baru keluar dari pesawat, jatuh, pingsan sampai akhir prosesi di rumah sakit. Atau itu tentara haji, Pak, ya. Karena gak mampu juga. Biasanya kalau yang sakit akan sebisa mungkin dibawa kemana? Ke Arafah. Tapi ini nggak sadar, posisinya nggak sadar. Ya. Ke Arafah juga buat apa gitu? Ya, nggak dibawa. Tapi nyampe ke Indonesia haji. Ya. Nah ini kan tidak sesuai. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Apa namanya? Arafah. Tapi kalau misalkan orang Arafah nih, ya, setelah di Arafah pingsan, kemudian koma, ya, kemudian misalkan ada hal-hal lain lah, ya, nggak bisa dia mabit di Mina, maka hajinya sah, tapi dia wajib untuk membayar dam, ya. Namanya wajib haji. Sama dengan kita juga nanti akan kita bahas terakhir masalah yang akan kita kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di tengah-tengah, ya, kegiatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, beliau mendapatkan surat terakhir turun, surat An-Nasr. Ini surat terakhir yang turun. Kalau ayat terakhir turun khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat 5, ya, ayat 5 apa ayat 2 itu, ya, Al-Yauma akmaltu lakum, ya. Ada yang mengatakan surat Al-Baqarah, ya, di salah satu ayatnya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan laqad nu'iyat li bihadhihi surah. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkanku akan dekatnya ajalku dengan surat ini. Dan betul ma'asyiral muslimin,
dapat 1 bulan Muharram, dapat 1 bulan lagi Safar, dapat 1 bulan kurang Rabiul Awal. Di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Apa sunnahnya kalau orang yang meninggal di hari itu dikuburkan atau besok? Atau besoknya lagi dikuburkan? Di hari yang sama sebisa mungkin apa? Disegerakan pengkuburan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin, dikuburkannya hari apa? Hari Kamis. Lama nih waktunya nih, ya. Kenapa demikian? Karena kondisi yang darurat, ya. Para sahabat masih belum siap menerima, dan di antara mereka ingin semuanya menyolatkan sampai datang dari luar, ya, Madinah, ya, ditunggu sahabat-sahabat, karena sahabat itu tidak ngumpul semua di Madinah, ya. Di Madinah itu yang meninggal, para sahabat yang meninggal di kota Madinah itu sebagian kecil, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, para sahabat yang bersama Nabi itu jumlahnya 114.000 orang. Apakah semuanya meninggal di Madinah? Tidak. Tapi ketika Rasul wafat, semuanya berkeinginan untuk, ya, takziah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dapat, ada yang tidak, ya. Tapi yang ingin kita sampaikan, masyarul muslimin wal muslimat, adalah aplikasi tauhid yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di akhir hayatnya, yaitu di antara yang disebutkan oleh Rasul menjelang kematian beliau adalah as-shalah, as-shalah. Perhatikan sholat, perhatikan sholat. Akhirnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus juga dibuktikan dengan jelas dari sisi amaliyah kita, masyarul muslimin, ya. Orang misalkan, udahlah saya mudah hatam belajar tauhid, apa, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, taradaik sholat, ya. Ini sering anak nasihati kalau dengan santri kan gitu godaannya, malas, ya. Karena memang setan tuh pasti, ya, menggoda sesuai dengan derajat keimanan orang. Apakah bisa kita bayangkan setan yang ganggu kita dengan setan yang ganggu Nabi? Beda, ya. Yang ganggu kita mungkin prajurit, yang ganggu Nabi ini, ya, jenderal mungkin, ya. Sesuai gitu kan. Maka yang ngeganggu anak-anak kita di pondok itu jangan disangka misalkan setan ecek-ecek, enggak, setan berat itu, ya. Mungkin diganggu dengan banyak hal, ya. Maka, ya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diperlihatkan dengan komitmen dia untuk menunaikan sholat. Nah, di sini ada tuh sholat sesuai sunnah Rasulullah, bisa dibaca, ya. Harus paham mana rukun sholat, mana wajib sholat, ya, mana sunnah sholat. Jangan sampai misalkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lupa iftitah, batalin. Jangan. Iftitah itu sunnahnya sholat. Kalau ditinggalkan lupa, ya, bahkan tidak dibaca sekalipun, dia sholatnya tetap sah. Tetapi apa? Mengurangi derajat pahala sholat dia. Tapi ketika seseorang misalkan sholat, ya, kemudian tidak membaca Al-Fatihah, baru ini sholatnya nggak sah. Atau Al-Fatihahnya, ya, la haula wala quwata illa billah, ini belajar lagi, ya, belajar baca Qur'annya. Kenapa? Karena seseorang itu, ya, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada aturan-aturannya. Membaca Al-Quran punya aturan, sholat juga punya aturan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan seorang muslim maupun muslimah di akhir hayat beliau dengan perintah sholat, karena sholat ini merupakan tanda yang kelihatan dari seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai, kenapa nggak pernah sholat berjamaah? Takut Ustaz riya. Kan kita nggak boleh kecuali ibadah itu ikhlas karena Allah. Kalau saya sholat di masjid terus nanti, takut dipuji. Ini apa? Jawaban orang malas, ya. Urusan dipuji tidak dipuji itu antar makhluk. Urusan ikhlas itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini semua yang tertulis di sini, ya. Kita berharap ikhlas, tapi siapa yang tahu keikhlasan dia? Ya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Nggak ada misalkan di sini Ustadz Abu Balkis di ujian misalkan, ya, atau di rapot nilai keikhlasan, nggak ada. Ya. Karena nggak bisa dikadar oleh kita gitu kan. Itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Maka sholat itu, ya, tiangnya agama dan juga bukti tauhid seseorang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kita tutup dengan hadis ini, awwalu ma yuhasabu bihil amdu as-shalah, fa in soluhat soluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jadi yang pertama kali, ya, di hisab, dimintakan pertanggungjawaban, ya. Saat itu bukan tauhid, katanya, bukan ditanya tauhidnya kepada Allah. Ya kalau misalkan dia bukan ahli tauhid, langsung dimasukin neraka gitu. Gak akan ditanya lagi sholatnya gitu. Ya. Ini kan yang ditanya sholat itu ya ahli tauhid, orang-orang yang beriman. Tapi yang pertama kali ditanya tentang benarnya tauhid dia kepada Allah adalah komitmen dia mendirikan sholat. Kalau benar, kalau bagus, kalau baik, maka isyarat kebaikan untuk amalan-amalan yang lain. Kalau salah, kalau keliru, kalau enggak komitmen, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini berat, ya, maka dicukupkan, ya, dengan dikaitkan hal tersebut bahwasannya kita mengkaji tauhid untuk diri kita dan harus kita aplikasikan dengan kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus salat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah jika dimudahkan, diberikan kesehatan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh dari kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan amalan kita amalan yang diterima olehnya, ilmu kita bermanfaat, dan juga kita mendapatkan rizki yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jika tidak nanti kita tutup. Silakan Pak. Afwan, namanya siapa Pak? Umar Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai sholat. Ya. Ya. Tradisi biasanya tradisi di kampung itu adalah, Ya, seolah-olah ada kelebihan. Seperti misalkan kalau di tempat anak itu, kalau misalkan ada meninggal itu masak-masak, kan ayam dan yang lain kayak undangan, kayak perasanan gitu. Habis sholat itu biasanya mereka makan dulu. Kemudian di situ kan ada uang tadi juga tuh. Tiap orang itu satu amplop, ada yang 30, ada yang 35 kan. Kemudian ada ngajinya lagi yang tiap jam itu. Maksudnya apakah memang turunan dari sananya? Ya. Apakah mungkin turun dari mana? Dari mana? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Umar Basri. Yang pertama tentunya ibadah, ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menjadi ibadah yang benar ketika tidak mencakup kepadanya dua syarat. Jadi kita bisa mengoreksi, ya, baik amalan kita maupun amalan orang-orang di sekitar kita dengan kategori ini, ya. Contoh misalkan orang yang sholat duhur 4 rakaat pada waktunya, sah disebut ibadah? Sah. Kenapa? Karena ya dilakukan pada waktunya, Ustadz, begini, ya. Tapi kalau tidak diperinci syarat diterimanya ibadah, kadang orang itu lupa untuk mendudukkan amal-amalan yang lain. Maka disebutkan bahwasannya syarat diterimanya ibadah itu 2. Yang pertama dilakukannya ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sholat duhur 4 rakaat di waktu asar atau di jam 11, nah, atau sekarang. Sholatnya ikhlas karena Allah, 4 rakaat pula, ya. Tapi belum waktunya sholat, maka tuntunan Rasulullah SAW kurang. Maka apakah ibadah tersebut diterima? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sudah mengikuti tuntunan Rasulullah tapi nggak ikhlas. Sholat duhur 4 rakaat pada waktunya, tapi niatnya bukan karena Allah, nggak diterima. Maka ibadah itu diterima kalau mencakup 2 hal itu. Maka sekarang ya, ketika misalkan ya ada yang meninggal dari saudara kita, apakah di zaman Rasul tidak ada kejadian yang meninggal? Jawabannya kan ada, dan banyak gitu ya. Rasul ketika hidup, beliau ditinggal wafat istrinya, dan ketika istrinya wafat, Rasul sudah menjadi nabi dan rasul gitu ya. Beda kalau misalkan kakeknya meninggal ya, ibunya meninggal, nggak tahu bagaimana keadaan ketika itu, dan tidak perlu juga kita cari-cari karena memang Rasul belum menjadi Rasul, hanya sebagai sosok teladan ya, sosok manusia yang dari keturunan terbaik di bangsanya, di sukunya, di Quraisy ya. Jadi memang orang-orang Mekah ketika itu memandang Rasul itu udah amat mulia nih, dari keturunan, garis keturunannya udah yang paling mewah ya, bangsawan, ningrat, seluruhnya lah bahasa-bahasa itu. Tapi kita nggak perlu mencari-cari. Karena apa? Karena beliau belum menjadi Rasul, belum menjadi ya sosok yang kita wajib untuk mengikutinya. Tapi ketika beliau usia 40 tahun, datang malaikat Jibril, datang wahyu. 2 tahun setelahnya istri beliau meninggal. Apakah dilakukan ritual sholat? Tidak, Ustaz, ya wajarlah. Karena ketika ibunda kita Khadijah meninggal, belum ada kewajiban sholat. Premen sih ya, dalilnya mengkonon toyib ya. Karena memang betul ketika Khadijah wafat belum ada perintah sholat. Justru perintah sholat itu untuk apa? Untuk menghibur hati Nabi yang sedang sedih. Meninggal pamannya, sekalipun kafir tapi amat membantu dakwahnya, siapa? Abu Thalib. Meninggal pula istrinya, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Terus gimana Ustaz? Taib, ada nggak yang meninggal setelahnya lagi? Ada. Anak beliau, 2 anak beliau wanita dinikah oleh siapa? Utsman bin Affan. Yang pertama menikahi bernama Ruqayyah, kemudian meninggal karena sakit, nikah lagi sama Ummu Kulthum. Ruqayyah nih ketika meninggal, Nabi ngapain? Apakah tadi disebutkan ada sholat ya, kemudian hidangan, kemudian amplop buat sholat? Ini sangat disayangkan masyarul muslimin, kan nggak ada ya, justru malah menyebabkan orang tidak mendapatkan pahala. Saya pernah itu ada teman di Cadasari ya, meninggal bapaknya, kita dari pesantren sholat, itu ada sebagian warga di luar nggak sholat. Saya bilang, kok pada nggak sholat gitu ya. Dengar, takut inilah, takut apa, kasihan, takut nggak bisa ngamplopin. La ilaha illallah. Ini orang mayit ini bukan butuh ya apa-apa, dia butuh syafaat kita yang masih hidup. Apa kata Nabi ya? Man sulliya alaihi arba'una nafar ya, barang siapa yang ketika wafat disolatkan oleh 40 orang ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam ya, ujungnya itu ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadisnya ana lupa. Maksudnya ada keberkahan yang akhirnya hilang gara-gara orang itu ya tidak sholat jenazah yang ada di hadapannya. Yang meninggal nggak dapat keberkahan syafaat dari orang yang mensolati, yang masih hidup tidak mendapatkan pahala 1 qirot ya. Jadi pahala sebesar gunung Uhud kalau kita mensolatkan jenazah ya. Maka akhirnya ya kita sama-sama paham tentang kondisi ya yang demikian. Kalau ditanya sumbernya dari mana, yang pasti bukan dari Nabi ya. Kenapa? Karena Nabi pernah melihat orang-orang yang ia sayangi dan beliau masih hidup dan sudah ada perintah sholat, tapi tidak melakukan demikian. Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan.
Dan ketika Nabi meninggal, para sahabat tidak juga melakukan demikian, gitu ya. Akhirnya kalau misalkan hanya sebatas budaya, sebatas tradisi, ya, tradisi yang baik yang pernah dilakukan dan bahkan diperintahkan oleh Nabi, isna'u li ali Ja'far fa innahum masyghul. Buatlah makanan, hidangan untuk keluarganya Ja'far. Ja'far ini sepupunya Nabi, meninggal di perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Abi Rawahah, dan satu lagi Zaid bin Harithah. 3 panglima meninggal ketika itu. Ya, jangan kebalikannya. Ini udah meninggal bapaknya, disuruh masak-masak, disuruh nyiapin amplop. Ya, saya punya tetangga kampung gitu ya, di daerah Walantaka. Itu ketika meninggal bapaknya, bukannya dapat warisan, malah ngutang sampai 60 juta kalau nggak salah. Kan kasihan gitu. Ya warisan masih ada gitu, masih ladang apa kan, cuman ya hutang, namanya hutang kan nggak tenang lah hidup punya hutang kan. Jadi kasihan. Maka justru kebalik-balik, ya, kebalik-balik, dan indikatornya jelas ya. Ibadah itu ikhlas nggak cukup, harus ada sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan bisa bermanfaat, nanti bisa didiskusikan sambil ngobrol setelah zuhur ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Seratan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.